Di banyak kisah agama, kita sering dengar bahwa akan datang satu makhluk menakutkan yang penuh tipu daya, membawa surga palsu dan neraka pura-pura. Namanya Dajjal. Banyak yang menunggu-nunggu kedatangannya, tapi sedikit yang sadar bahwa mungkin Dajjal sudah lama ada, bukan dalam wujud satu orang, tapi dalam cara hidup kita, dalam sistem, dalam pola pikir, dalam budaya sehari-hari. Dalam buku The True Believer, dikatakan bahwa manusia seringkali mudah terjebak pada pemimpin palsu karena mereka ingin dibebaskan dari beban berpikir sendiri. Itulah dunia Dajjal, dunia yang tidak mengajak berpikir, tapi cukup memberi hiburan dan kesibukan, agar kita lupa siapa diri kita sebenarnya. Dajjal tidak selalu datang dengan wajah menyeramkan. Kadang dia datang dalam bentuk kenyamanan yang membuat kita diam ketika kebenaran diinjak, yang membuat kita sibuk bekerja tapi lupa arah hidup kita sendiri. Dalam kitab Al-Bidayah wal Nihayah menulis bahwa Dajjal datang membawa fitnah besar. Fitnah itu bukan sekadar sihir, tetapi kekacauan yang membuat manusia tidak lagi bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Dan bukankah hari ini kita hidup dalam zaman yang persis seperti itu? Dajjal mungkin bukan satu orang, tapi satu dunia yang penuh kepalsuan. Dunia yang lebih percaya pada sesuatu yang viral daripada kebenaran, yang lebih peduli tampilan luar daripada isi hati. Dalam dunia Dajjal, yang salah bisa tampak benar, yang benar bisa dibungkam. Barangkali inilah dunia yang dimaksud oleh Rasulullah saat beliau bersabda, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat sejak Adam diturunkan ke bumi selain fitnah Dajjal. Fitnah itu bisa jadi adalah teknologi yang membuat kita lupa berdoa, ekonomi yang membuat kita sibuk mengejar angka-angka tapi hampa dengan makna kehidupan kita sendiri, ditambah lagi media yang memberikan banyak sekali suara tapi sedikit manfaatnya. Seperti dalam buku Amusing Ourselves to Death dijelaskan bahwa manusia modern tidak dibunuh oleh senjata, tapi oleh hiburan. Bukan karena dilarang berpikir, tapi karena tak lagi merasa perlu berpikir. Dajjal, kalau begitu, adalah sistem yang membius hati manusia dengan sensasi, kecemasan, dan kebutuhan palsu. Dajjal tidak datang dari luar. Ia tumbuh dalam hati yang lupa Tuhan, dalam hidup yang tak lagi menimbang benar dan salah, dalam jiwa yang cinta dunia dan takut kehilangan kenyamanan yang fana. Dajjal adalah dunia yang menyuruh kita membeli segalanya, tapi kita kehilangan bekal-bekal untuk selamanya. Dalam Fi Zilalil Quran dijelaskan bahwa tanda akhir zaman bukan ketika gunung meledak, tetapi ketika manusia menjadikan dunia sebagai satu-satunya kiblat. Dan hari ini, bukankah dunia sudah menjadi agama baru? Kita lebih takut miskin daripada takut salah. Kita sibuk mengoleksi barang tapi lupa melembutkan hati. Itulah dunia yang disukai Dajjal, dunia yang tampak terang tapi gelap gulita tanpa makna. Tapi jangan salah, dalam tiap fitnah besar selalu ada peluang yang lebih besar untuk sadar. Kita bisa melawan Dajjal bukan dengan senjata, tapi dengan kejernihan jiwa, dengan hidup yang sederhana tapi berarti dan bermanfaat, dengan keberanian untuk memilih yang benar meskipun sendiri. Dajjal telah lama datang, bukan sebagai raksasa dengan mata satu, tapi sebagai dunia yang menutup mata hati manusia. Dan satu-satunya jalan selamat adalah kembali pada cahaya, pada iman, pada kejujuran, pada kesadaran bahwa kebenaran kadang sepi,
tapi tak pernah mati.